Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Eh, dengan tidak memperpanjang kata, kita langsung saja pada video pembelajaran, di mana pada video pembelajaran ini kita akan sama-sama belajar tentang sistem persamaan linier atau yang biasa kita sebut atau kita singkat dengan SPL. Sebut dengan SPL. Ya, sebelum kita belajar atau membahas lebih lanjut tentang sistem persamaan linier atau SPL, kita terlebih dahulu mengulang kembali dasar-dasar dari matriks. Karena SPL ini juga berkaitan dengan matriks. Jadi mungkin pada mata kuliah sebelumnya kalian sudah belajar apa itu matriks, apa yang disebut matriks, bagaimana operasi dalam matriks, baik itu penjumlahan, perkalian, dan sebagainya. Yang materi yang sebelumnya kita belajar, kita akan pakai untuk belajar lebih lanjut tentang sistem persamaan linier. Ya, kita mulai dari jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks simetris. Suatu matriks A ini disebut matriks A, dikatakan sebagai matriks simetri jika jumlah elemen baris sama dengan jumlah elemen kolom, atau biasa yang kita sebut dengan matriks persegi. Jadi dengan kata lain bahwa ini yang disebut dengan kolom, ini yang disebut dengan baris. Jadi jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Jadi contoh di sini dipakai matriks 3x3. Matriks 2x2 itu juga disebut dengan matriks simetri. 4x4, 6x4, 6x6 dan seterusnya. Gitu. Jadi jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Berikutnya adalah matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Suatu matriks dikatakan matriks diagonal jika semua elemen nilainya sama dengan 0 kecuali diagonal utama. Nah, yang dimaksud dengan diagonal utama yang ini, yang sudah saya tandai, yaitu 1, 5, dan 9. Berikutnya, matriks identitas. Matriks identitas ini sama dengan matriks diagonal yang dimana anggota-anggotanya itu adalah 0, namun pada anggota diagonalnya itu bernilai 1. Itu yang disebut dengan matriks identitas. Berikutnya adalah matriks segitiga atas. Suatu matriks dikatakan matriks segitiga atas jika diagonal utama semua elemen bernilai 0. Di sini saya kasih contoh, ada saya tandai. Begitu juga dengan matriks segitiga bawah. Yang menjadi matriks segitiga bawah ini adalah kebalikan dari matriks segitiga atas. Ya, dari matriks-matriks itu kita akan membentuk sistem persamaan linier, atau dari sistem persamaan linier untuk kita menyelesaikan sistem persamaan linier itu kita akan bawa ke dalam bentuk matriks untuk kita selesaikan mencari hasil atau mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier. Jadi bentuk sistem persamaan linier dapat ditulis sebagai berikut. Jadi contoh A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai A1NXN sama dengan B1. Artinya A11 ini adalah matriks A pada kolom 1 dan baris 1. Begitu juga dengan ini A12 berarti matriks A pada kolom 1, baris 2, dan sebagainya. Begitu. Atau ya baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, maaf. Ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Jadi contoh di sini. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, dan seterusnya. Dikalikan dengan skalar atau dikalikan dengan X. Itu X1, X2 sampai Xn itu sama dengan B1, B2, B3.
sampai Bn. Artinya begini, bentuk persamaan yang ini, persamaan linier yang ini, ketika dibawa ke matriks, ke dalam bentuk matriks, maka bentukannya akan seperti ini. Atau dalam bentuk lain dapat ditulis matriks A dikali X sama dengan matriks A dikali himpunan X sama dengan himpunan B. Seperti pada akar-akar persamaan kemarin yang sudah kita belajar, ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan akar-akar persamaan tersebut. Contohnya adalah metode bagi dua, metode regula falsi, metode sekant, dan sebagainya. Pada sistem persamaan linear ini pun ada beberapa metode yang bisa atau yang dapat kita pakai untuk menyelesaikan masalah SPL. Yaitu yang pertama metode eliminasi Gauss, kedua metode eliminasi Gauss-Jordan, metode Jacobi, metode Gauss-Seidel. Nah, pada part 1 ini atau bagian 1 ini atau video 1 ini kita akan belajar tentang metode eliminasi Gauss. Kita akan belajar tentang metode eliminasi metode eliminasi Gauss. Di sini dibilang dalam metode eliminasi Gauss persamaan matriks A dikali himpunan X sama dengan B dicari penyelesaiannya. Artinya kita mencari penyelesaian dari matriks tersebut. Nah, SPL yang tadi, yang awal, SPL yang ini dibawa ke dalam bentuk matriks yang ini, yang kemudian kita bawa lagi ke sini, itu dalam bentuk ini. Di sini dikatakan bahwa untuk metode eliminasi Gauss kita mengubah matriks A menjadi matriks segitiga bawah. Jadi bentukannya akan seperti ini. Hasil yang kita peroleh harus seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya adalah, jadi nanti kita rubah dalam bentukannya menjadi seperti ini. Artinya selain matriks segitiga bawah, hasilnya itu harus berupa angka, gitu. Jadi jika kita punya persamaan, begitu kita punya persamaan atau kita punya matriks yang di mana anggota-anggota pada segitiga bawah itu belum nol, itu berarti kita harus menolkannya, membuat dia menjadi nol, gitu. Kita harus membuat dia menjadi nol. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Jadi misalkan begini, kita punya persamaan matriks seperti ini, sistem persamaan linearnya seperti ini. Artinya begini, tentukan penyelesaian persamaan di bawah ini. Ada X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Berarti kita punya matriks itu adalah beranggotakan matriks 3 kali 3 gitu. 3X1 tambah 4X2 sama dengan 3, 2X1 tambah 10X2 ditambah 4X3 sama dengan 10. Jadi dari persamaan ini ketika kita bawa ke dalam bentuk matriks, dia akan seperti ini. Matriks A dikali himpunan X sama dengan himpunan B. Jadi satu ini karena seperti yang sudah saya jelaskan, kalau X1 berarti anggotanya adalah 1, 2, 1, 3, 4. Kenapa di sini 0? Karena dia tidak punya anggota X3. Perhatikan, dia tidak punya anggota X3, maka dia menjadi 0. Terus 2, 10, 4 dikali dengan X1, X2, X3 sama dengan 3, 3, 10. Gitu. Ya, langkah 1, apa yang kita lakukan? Langkah 1 di sini caranya adalah kita buat nilai 3 pada baris 2, gitu. Buat nilai 3 pada baris 2 menjadi nilai 0 dengan operasi baris 2 dikurang 3 baris 1. Atau B2 kurang 3 B1. B itu adalah baris. Artinya begini. Tadi kita punya matriks di sini adalah 3, 4, dan 0. Untuk baris kedua kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Di sini kita harus buat sedemikian sehingga supaya segitiga bawahnya itu menjadi 0. Nah, yang harus kita nolkan adalah 3, 2, dan 10. Gitu. 3, 2, dan 10.
Berarti kita harus buat sedemikian sehingga supaya 3, 2, dan 10 ini menjadi 0. Nah, maka dibuatlah seperti ini. Karena kita mau menolkan dari 3, 2, dan 10, awalnya kita menolkan 3. Dengan cara apa? Dengan cara, karena di sini 3, untuk menolkan dia berarti harus dikurangi dengan bilangan itu sendiri. Gitu. Jadi dibuatlah baris kedua, gitu, baris kedua dikurangi 3 dikali baris pertama, sehingga dia jadi 3 dikurang 3 kali 1, terus berikutnya 4 dikurang 3 kali 2, berikutnya 0 dikurang 3 kali 1, maka hasilnya akan 3 kurang 3 sama dengan 0, 4 kurang 6 sama dengan min 2, 0 kurang min 3 sama dengan min 3. Ini langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua kita mau buat 2 itu menjadi 0. Kita mau buat 2 itu menjadi 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah B3 tadi dikurangi dengan 2B1. Supaya 2 dikali 1 itu hasilnya 2, minus 2, dan 2 dikurang 2 itu hasilnya 0. Dan berikutnya 10 dikurang 4 sama dengan 6, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Itu langkah kedua. Berarti kita masih punya PR, maaf ini bukan minus, nanti ini diabaikan saja. Kita sudah punya tadi 2 dan 3 dan 2 itu sudah 0. Sekarang kita mau menolkan 10 atau kita mau menolkan 6. Dengan cara apa? Berarti langkah 3-nya adalah buatlah nilai 6 pada baris 3 menjadi 0 dengan operasi B3 ditambah 3B2. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kita sudah dapat matriks segitiganya adalah 1, 2, 1, 0, min 2, min 3, 0, 0, min 7. Sesudah dapat matriks seperti ini dengan hasilnya segitiga bawah, maka kita pindahkan lagi matriks ini ke dalam sistem persamaan linier untuk dapat kita tentukan X1, X2, dan X3. Caranya seperti ini. Tadi kita punya X3-nya adalah minus 7. Ya, minus 7. Kenapa minus 7? Karena X1 dan X2-nya 0. Maka untuk mempermudah saja, kita mulai saja dari X3. Kenapa mulai dari X3? Supaya setelah kita mendapatkan nilai X3, kita bisa substitusi masuk ke dalam persamaan 2 dan persamaan 1 untuk mendapatkan nilai X2 dan X1. Jadi sini minus 7X3 itu sama dengan 14. Sama dengan 14. Minta maaf, untuk himpunan B-nya ini pun ketika matriksnya dikalikan dengan operasi matriksnya dilakukan langkah 1 dan langkah 2, maka untuk himpunan B pun dilakukan. Contoh seperti ini. Tadi kita punya tadi 3, himpunan B-nya adalah anggotanya adalah 3, X1 3, X2 3, X3 10. Contoh. Nah, ketika kita lakukan operasi seperti ini, maka dia akan jadi tadi 2 kurang ya, jadi untuk persamaan jadi untuk persamaan yang tadi sudah kita lakukan langkah 1, langkah 2, dan langkah 3, untuk langkah 1 ketika matriksnya itu dilakukan operasi baris, maka untuk himpunan B-nya juga dilakukan. Sehingga hasilnya seperti ini. Langkah 1, minta maaf sudah saya tambahkan. Langkah 1 seperti ini. Langkah 2, langkah 3. Dan untuk matriks segitiganya diperoleh 1, 2, 1, min 2, min 1, dan min 7. Di mana B-nya adalah 3, min 6, dan min 14. Jadi dari situ kita peroleh untuk X3-nya adalah min 7X3 dikurang 14, min 14. Minta maaf untuk ya, jadi semua operasi dilakukan sehingga diperoleh seperti ini.
Ketika matriks ini dibawa ke dalam bentuk SPL, dia akan menjadi minus 7x3 sama dengan minus 14. Kita pindah ruaskan gitu. Untuk bisa dapat peroleh nilai X3, maka X3-nya sama dengan 2. Ketika kita sudah peroleh X3, kita tinggal substitusi masuk ke persamaan kedua, yaitu min 2x2 dikurang 3x3 sama dengan minus 6. Minus X2 kurang 3x3 ini diperoleh dari sini. Diperoleh dari ini. X1-nya tidak ada. Jadi minus X2 dikurang 3x3. 3x3 dibawa ke sini, maka diperoleh X2-nya 0. Kita sudah peroleh X2 dan X3, kita substitusi masukkan ke dalam persamaan pertama untuk dapat nilai X1. Jadi dari sini kita peroleh penyelesaian persamaan di atas, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 2. Jadi untuk diperhatikan, metode Gauss, eliminasi Gauss ini adalah suatu, nanti persamaan SPL-nya diberikan, dari persamaan itu kita bawa ke dalam bentuk matriks. Dari bentuk matriks itu kita mau mencari matriks segitiga bawah, maka kita gunakan eliminasi Gauss dengan cara sederhana. Misalkan suruh ditentukan segitiga bawah, maka anggota-anggota matriks anggota-anggota segitiga bawah itu kita akan buat menjadi 0. Kita akan buat menjadi 0 seperti ini. Setelah itu baru bisa kita tentukan X1, X2, X3. Ya, demikian video part 1 untuk metode Gauss-Jordan. Kita akan lanjut pada video part 2. Selamat pagi, siang, sore, malam, shalom untuk kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ada suara bising-bising, mohon dimaklumi. Shalom, selamat beraktivitas.